Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang syarat-syarat sujud. Adapun syarat-syarat sujud di sini ada 7. Surutu sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in an takuna jabhatahu maksyufatan wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwi li ghairihi wa ala yasjuda ala syai'in yataharaku biharakatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Jadi syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu sujud harus memakai anggota tubuh. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang dimaksud dahinya harus terbuka, tidak boleh sehelai rambut pun yang menempel di dahi atau batuk. Ya. Yang ketiga, kepala harus ditekan ketika meletakkan di tempat sujud. Yang keempat, ketika sujud tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk sujud saja. Jadi tidak boleh berpikiran lain, harus khusyuk sujud. Yang keempat, ketika sujud tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk sujud. Yang kelima, ketika sujud tidak boleh di atas sesuatu yang bisa bergerak karena gerakan orang yang sujud. Jadi yang dimaksud di sini tidak boleh kita sholat di tempat yang kiranya bisa goyang atau bisa mengganggu waktu kita sholat. Contohnya di tempat tidur atau kasur yang terlalu empuk itu bisa bergoyang dan bisa mengganggu konsentrasi, bisa mengganggu tumak nina dalam mengerjakan sholat, terutama sujud. Yang keenam, mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lain. Kepala orang yang sujud harus lebih rendah daripada pantatnya. Jadi pantatnya itu diangkat. Jadi tidak boleh antara kepala dengan pantat itu merata. Yang terakhir atau yang ketujuh harus dilaksanakan dengan tumak nina di dalam sujud. Nah, kita ulang kembali. Jadi syarat-syarat sujud itu ada 7, anak-anak. Yang pertama, sujudnya harus memakai anggota tubuh. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang dimaksud terbuka, tidak boleh sehelai rambut pun yang menghalangi dahi atau batuk. Yang ketiga, kepala harus ditekan ketika meletakkan di tempat sujud. Jadi, dahi dan hidung itu menempel ke tempat sujud. Mulutnya tidak boleh menyentuh tempat sujud atau lantainya. Yang keempat, ketika sujud tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk sujud. Jadi harus khusyuk melaksanakan sujud. Yang kelima, ketika sujud tidak boleh di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. Jadi waktu kita melaksanakan sholat itu tidak boleh di tempat yang kiranya bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Kalau kita sholat seumpama di tempat tidur atau di kasur yang empuk, itu bisa mengganggu konsentrasi kita dalam melaksanakan sholat.
terutama dalam sujud. Kalau waktu kita sujud, sudah otomatis bahwa tempat sujud itu atau kasur itu otomatis bergerak. Terus kemudian, yang keenam, mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lain. Terus kemudian, tumak ninah di dalam sujud. Jadi yang dimaksud di sini, mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lain. Kepala orang yang sujud harus lebih rendah daripada pantatnya. Jadi pantatnya harus diangkat, harus lebih tinggi daripada kepalanya. Seperti yang ada dalam gambar tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh, sujud dilaksanakan dengan tumak ninah. Harus khusyuk. Hanya berpikiran dalam sujud saja, tidak boleh berpikiran lain. Nah, insya Allah ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Dan ini sebelum saya tutup ada beberapa soal yang nanti bisa kalian kerjakan di buku fikihnya. Bisa dikumpulkan di grup kelasnya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, ada berapakah syarat-syarat sujud? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dahinya harus terbuka? Ya cukup dua saja pertanyaan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian jawab dengan benar. Ya. Dan besok hari Senin dikumpulkan di guru kelasnya masing-masing. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.